Suatu ketika ada seorang pangeran di negeri yang jauh. Sudah waktunya dia menikah. Raja ingin putranya menikah dengan putri sejati. Ratu menginginkan putranya bukan hanya putri raja dan ratu, tetapi juga agar dia lembut, cerdas, dan anggun. Dan dia sendiri ingin mengikuti perintah hatinya. Pangeran pergi mencari pengantin wanita. Setelah beberapa hari perjalanan, dia mencapai kerajaan terdekat. Raja setempat menyukai pangeran yang sopan dan tampan. Dan dia membawanya ke putrinya. Sang putri sangat cantik. Tetapi setelah berbicara dengannya, pangeran menyadari bahwa dia sangat bodoh, dan tidak ada yang perlu dibicarakan dengannya. Dia meminta maaf, mengucapkan selamat tinggal, dan melanjutkan perjalanannya. Di kerajaan berikutnya, raja dan ratu dibuat terpesona oleh pangeran muda, dan segera mengundangnya untuk bertemu dengan putri mereka. Mereka membawanya ke ruang makan, tempat sang putri sedang makan. Pria muda itu menyapa, tetapi gadis itu bahkan tidak memandangnya. Dia sangat bersemangat tentang makan malamnya. Sang pangeran mengira bahwa sang putri tidak peduli padanya. Mengucapkan selamat tinggal, dia meninggalkan kerajaan ini juga. Pangeran berkeliling dunia untuk menemukan kekasihnya. Setelah berusaha keras, dia kehilangan semua harapan untuk menemukan pengantin yang cocok. Raja dan ratu sangat prihatin tentang ini. Tetap saja, mereka senang putra mereka tidak menikahi gadis yang salah. Suatu malam, badai hebat dimulai. Hujan itu turun seperti ember, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Pangeran tidak bisa tidur, melihat kilatan petir, dan terus memimpikan putrinya. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Ketika pangeran membuka, seorang gadis muda berdiri di ambang pintu. Dia gemetar hebat saat dia basah kuyup karena hujan. Gadis malang itu sendirian di tengah cuaca buruk yang mengamuk ini, tetapi bahkan di tengah hujan dia tampak sangat manis. Dia berkata bahwa dia tersesat di hutan dan diminta untuk melakukan pemanasan di dalam rumah. Pangeran merasa kasihan pada gadis malang itu dan membiarkannya masuk ke dalam rumah. Dia membawanya ke ruang tamu dan mendudukkannya di depan perapian. Gadis itu berkata bahwa dia adalah seorang putri dari kerajaan yang jauh. Mereka diserang dan orang tuanya mengirimnya keluar kastil dengan 2 tentara. Tetapi selama badai, mereka tersesat, dan sang putri ditinggalkan sendirian. Sulit bagi sang ratu untuk mempercayai hal ini, tetapi dia tidak bisa mengusir gadis itu dalam cuaca seperti itu. Ketika pangeran memasuki ruang tamu, dia sudah mengenakan gaun kering dan bersih yang diberikan ratu. Dia tampak mempesona sekarang. Pangeran tidak bisa mempercayai matanya. Dia jatuh cinta. Tetapi atas perintah ayahnya, dia tidak bisa menikahi seorang gadis jika dia bukan seorang putri sejati. Sang ratu menyadari bahwa pangeran telah jatuh cinta. Dia meyakinkannya, dan mengatakan bahwa dia tahu bagaimana mengetahui apakah tamu mereka mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Ratu pergi ke kamar tamu yang disiapkan untuk gadis muda itu dan meletakkan kacang kecil kering di bawah kasurnya. Dan di atas, dia memerintahkan untuk meletakkan 6 kasur lagi. Segera gadis itu pergi tidur di kamarnya. Keesokan paginya, semua orang menantikan kebangkitan sang putri. Dan ketika dia bangun, ratu bertanya bagaimana dia tidur malam itu. Gadis itu menjawab bahwa dia sangat bersyukur atas malam itu, dan bahwa dia akan tidur lebih nyenyak di luar di tengah hujan. Meskipun demikian, dia tidur sangat nyenyak dan tidak cukup tidur. Dan sekarang punggungnya sakit, seolah-olah dia sedang tidur di atas batu. Ini adalah jawaban yang telah ditunggu-tunggu oleh ratu. Dia tahu bahwa hanya seorang putri yang bisa merasakan kacang yang tersembunyi di bawah ke-7 kasur. Mendengar ini, dan mengetahui bahwa gadis itu adalah putri sejati, pangeran memberitahu raja bahwa dia ingin menikahinya. Raja dan ratu dengan senang hati memberkati pernikahan putra dan putri mereka. Pangeran meminta gadis itu untuk tinggal di istana sampai perang di kerajaannya selesai. Dan dia sendiri mengirim pasukannya untuk membantu menyelamatkan negaranya. Mereka segera menikah dan hidup bahagia selamanya. Dahulu kala, pria malang Ali Baba tinggal bersama istrinya Zainab di sebuah negara jauh di timur. Dia mencari nafkah dengan kerja keras. Dia menebang kayu di hutan dan menjualnya di pasar. Suatu ketika, saat bekerja, Ali Baba memperhatikan bahwa seluruh detasemen penunggang kuda sedang berlari ke arahnya. Karena takut, dia memanjat pohon dan bersembunyi di dedaunan. Para pengendara berhenti di bawah pohon dan mengambil karung-karung penuh emas dari kuda-kuda itu.
Tepatnya 40 orang, dipimpin oleh kepala suku Hasan yang bermata satu. Ali Baba langsung menebak bahwa mereka adalah perampok yang telah kembali dengan mangsanya. Sementara Ali Baba gemetar ketakutan, kepala suku mendekati batu di dekatnya dan membisikkan mantra. Tiba-tiba sebuah pintu besi yang tidak mencolok, yang ditumbuhi rumput, terbuka di atas batu. Para perampok memasuki gua, menyembunyikan semua emas yang dicuri di sana, mengambil tas kosong dan kembali ke hutan. Setelah memastikan tidak ada perampok, Ali Baba turun dari pohon. Dia pergi ke pintu rahasia dan membisikkan mantra yang dia dengar dari kepala suku. Pintu terbuka. Ali Baba melihat gua besar yang penuh dengan emas, perak, kain mahal, dan berlian. Ali Baba melihat sekeliling, dengan cepat mengambil 2 kantong emas, memasukkannya ke keledai dan bergegas pulang. Kembali ke istrinya, Ali Baba menunjukkan padanya karung emas. Gembira melihat kekayaan itu, mereka mulai menghitung koin. Tetapi pasangan itu tidak berhasil, karena terlalu banyak koin. Uang itu seharusnya diukur dengan cangkir khusus, tetapi Ali Baba yang malang tidak memilikinya. Kemudian Zainab memutuskan untuk mengambil piala dari saudara kaya Ali Baba, Qasim. Qasim sendiri terbakar rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti mengapa pengemis Ali Baba membutuhkan gelas ukur untuk emas. Oleh karena itu, dia mengolesi dasar mangkuk dengan madu untuk mengetahui dengan tepat apa yang akan diukur oleh pasangan tersebut. Ketika Ali Baba mengembalikan mangkuk itu, Qasim memperhatikan bahwa koin emas telah menempel di madu di dasar. Ia menyadari bahwa Ali Baba menyembunyikan kekayaan darinya. Kemudian Qasim mendatangi saudaranya dan mengancam akan memberitahu raja tentang dia jika Ali Baba tidak mengatakan yang sebenarnya. Ali Baba yang ketakutan memberitahu Qasim tentang para perampok, gua, dan bahkan tentang mantra yang membuka pintu rahasia. Pagi harinya Qasim membawa 10 ekor keledai dan menuju ke gua. Setelah merapal mantra, dia masuk ke dalam. Kekayaan yang tak terhitung dari tembolok itu membuat Qasim pusing. Dia menari untuk waktu yang lama di antara emas dan batu mulia, mengisi tasnya dengan koin. Tiba-tiba terdengar suara kaki kuda di luar pintu. Para perampok telah kembali. Qasim mencoba bersembunyi di balik karung emas, tetapi perampok menemukan, mengikat dan menculiknya. Kepala suku bermata satu itu segera menyadari bahwa Qasim bukanlah satu-satunya yang mengetahui tentang tembolok di dalam gua. Kemudian perampok pergi ke kota dan mengetahui bahwa Ali Baba tertentu sebelumnya adalah orang miskin, dan sekarang tiba-tiba menjadi kaya. Ataman mengikuti Ali Baba pulang dan menandai pintunya dengan salib hitam untuk datang pada malam hari dan membalas dendam. Sore harinya, istri Ali Baba pergi ke taman untuk menyirami keledai. Dia melihat salib dan segera menyadari bahwa tanda ini tidak baik. Kemudian dia melukis salib yang sama di semua rumah tetangga. Pada malam hari, para perampok kembali dan melihat bahwa semua pintu telah ditandai dengan salib hitam. Mereka tidak dapat menemukan rumah Ali Baba. Rencana mereka gagal. Keesokan harinya, kepala suku menggantungkan 40 kendi besar di atas keledai, menyembunyikan para perampok di dalamnya dan berangkat ke kota. Di pasar, dia berpura-pura menjual mentega, dan dia sendiri kembali melacak Ali Baba. Saat hari gelap, kepala suku mengetuk rumah Ali Baba. Perampok itu meminta untuk bermalam, dan sebagai gantinya menawarkan untuk memberikan 40 kendi besar minyak. Dan Ali Baba setuju. Dia dengan ramah menerima kepala suku, dan bahkan diizinkan untuk membawa keledai ke halaman. Saat menyiapkan makan malam untuk seorang tamu, istri Ali Baba memperhatikan bahwa mereka baru saja kehabisan mentega. Kemudian dia pergi ke halaman untuk mengambil minyak yang dibawa tamu mereka. Namun tiba-tiba di dalam kendi terdengar gemerisik dan bisikan perampok. Kemudian Zainab berlari ke dapur, mengambil secangkir air mendidih dan menuangkannya ke salah satu perampok. Dia ketakutan, berteriak, melompat keluar dari kendi dan berlari menuju pegunungan. Seluruh detasemen mengejarnya dengan ketakutan. Menyadari bahwa dia juga akan segera ditemukan, kepala suku lari keluar rumah dan menghilang tanpa jejak. Dan Ali Baba dan istrinya hidup bahagia selamanya. Dan perampok tidak pernah kembali.